secara online pagi ini di acara rutin seminar Departemen Fisika ya. Yang pekan ini kembali KBK Geoscience itu mengisi slot untuk tema pekan ini yang akan dibawakan oleh Dr. Fepti Febriani. Jadi Mbak Fepti ini dulu di mahasiswa S1 di Geofisika UGM gitu ya. Kemudian meneruskan S2 dan S3-nya di Chiba University ya, Mbak Fepti betul ya? Iya, Bu Ade. Kem- ya, kemudian Mbak Fepti ini setia menekuni metode elektromagnetik ya, itu magnetotelurik khususnya dan selama berkarir sebagai seorang peneliti dulu di LIPI Geoteknologi kalau nggak salah yang sekarang kemudian digabungkan di bawah BRIN begitu ya. Dan kalau teman-teman atau Bapak Ibu Mas Mbak belum tahu ya Mbak Fefti ini di tahun 2021 itu meraih salah satu award yang sangat prestisius ya bagi perempuan, yaitu beliau ini adalah eh, peraih L'Oreal Women in Science untuk Indonesia ya di tahun itu ya. Kalau nggak salah hanya 4 orang ya Mbak Fefti ya, dan Mbak Fefti ini adalah salah satu luta sekali gitu ya. Dan berbahagia sekali hari ini kita semua alhamdulillah mendengarkan ya, cerita dari Mbak Fefti ya terkait eh, topik yang sebenarnya karena tadi seperti yang sudah saya katakan magnetotelurik itu adalah salah satu metode yang termasuk underexplore ya di geofisika sendiri ya terutama kalau kita bicara peranan magnetotelurik itu untuk pengurangan resiko bencana gitu ya. Dan hari ini Mbak Fepti akan cerita mengenai itu. Langsung saja mungkin ya Mbak Fepti. Biasanya Mbak Fepti kita nanti menutup acara ini di pukul 12 atau pada saat adzan zuhur gitu ya. Jadi kalau Mbak Fepti mungkin bisa mengatur sendiri kurang lebih presentasinya dan nanti diskusi kita akhiri sesuatu adzan zuhur saya pikir akan sangat bagus sekali. Ya. Monggo Mbak Fepti dimulai. Ya, terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Ini dosen-dosen saya dulu ini yang baik hati. Ada Pak Wiwit, Pak Imam, Pak Sismanto, Prof. Sismanto, ada siapa lagi ya? Pak Edi itu dia. Ada Pak Edi dan ada Bu Ade ya. Ini terima kasih sudah mengundang ya, memberi kesempatan untuk berbagi. Uh, Tentu saja berbagi ini berdasarkan pengalaman ya, karena dibandingkan para Bapak Ibu dosen yang pengalamannya begitu banyak, mungkin pengalaman menambah pengetahuan juga bagi Mas sekarang yang S2 ataupun S1 ataupun S3 di Geofisika UGM. Saya izin share materi saya sebentar. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan Mbak, Oh, belum full screen ya, sebentar. tapi belum full screen betul. Oke, ini sudah full screen ya Bu Ade? Sampun. Oh Oke. iya. Ya, tema yang saya ambil sekarang adalah magnetotelurik untuk pengurangan risiko bencana gempa bumi di Indonesia. Ini rasanya pas juga ya dengan bulan Oktober. Di bulan Oktober itu ditetapkan pemerintah sebagai bulan pengurangan risiko bencana. Kemarin nampaknya Bu Ade juga ke Kendari ya Bu Ade ya, untuk menghadiri kegiatan besar ya dalam rangka bulan pengurangan risiko bencana di Indonesia. Sekarang saya bekerja di Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN. Sebelumnya saya di Pusat Fisika, Bu Ade, di Pusat Fisika LIPI. Dan memang tidak terlalu ada hubungannya sama apa namanya geofisika waktu itu. Tapi kemudian setelah di era BRIN, saya bergabung di Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN. Mumpung kesempatannya baik ya, izinkan juga menjelaskan tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mungkin ada beberapa Mas dan Mbak yang belum mengerti ya. BRIN ini
dibentuk di tahun 2021 akhir, merupakan gabungan dari 4 LPNK, LIPI, LAPAN, BATAN, dan BPPT. Kemudian digabung menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ada 7 kedeputian yang merupakan eh, tempat pekerjaan non periset, kita nyebutnya periset, dan ada organisasi riset yang membawahi beberapa pusat riset yang disinilah kemudian ujung tombak kegiatan penelitian di BRIN. Saya berada di organisasi riset kebumian dan maritim, kemudian di sini ada 10 pusat riset, dan saya di pusat riset kebencanaan geologi. Sesuai dengan namanya, maka di pusat riset ini memang khusus terkait dengan kebencanaan geologi, misalnya gempa bumi, kemudian tsunami, tanah longsor, dari hulu ke hilirnya, ya, mulai dari kegiatan geofisika geologi sampai komunikasi sains, mengkomunikasikan ke masyarakat terkait dengan bencana-bencana ini. Nah, ini di bawah pusat riset kebencanaan geologi baru ada dua topik keahlian, ya. Yang pertama seismologi. Di sini ada juga alumni UGM, ya, Mas Faiz, ya, Mas Faiz Mutakti, yang baru bergabung tahun ini, ya, di kita. Kemudian ada yang non seismik, magnetik dan magnetotelurik, ini seperti kelompok laki-laki dan kelompok perempuan, ya. Padahal tidak ada maksud apapun, cuma memang sekarang yang di seismologi kebanyakan laki-laki, dan yang di non seismik baru ada 2 orang perempuan. Mungkin nanti yang sudah S3 di UGM dan belum punya institusi yang terikat bisa bergabung di kita, ya, baik di bidang seismologi maupun di bidang non seismik, terutama dengan magnetik dan magnetotelurik. Di sini kami mengkhususkan diri bagaimana mengkaji terkait dengan struktur dan dinamika gerak bumi dalam hubungannya dengan kejadian gempa bumi. Jadi fokusnya memang di gempa bumi. Oke, mengawali presentasi ini saya ingin menunjukkan data ini, gitu. Ini adalah laporan indeks risiko bencana seluruh negara-negara di dunia. Nah, potret kebencanaan gempa bumi di Indonesia ini, kan gempa bumi itu termasuk satu bencana, ya. BNPB itu mengklasifikasikan menjadi 3 bencana. Bencana geologi, non geologi, sama bencana di daerah permukaan. Nah, dari bencana ini, maka dari hasil laporan risiko bencana dunia itu, dan mengelompokkan semua negara-negara dunia itu, Indonesia masuk urutan ketiga. Laporan ini sebenarnya memperhitungkan dari exposure bencana atau paparan, kerawanan, kerentanan, dan juga memperhitungkan tidak sebuah negara dan penduduknya menghadap kapasitasnya oke atau tidak, dan bagaimana tingkat adaptasi masyarakat di negara tersebut terhadap bencana. Nah, dari hasil perhitungan ini, Indonesia menempati urutan ketiga di bawah Filipina dan India. Ini bukan prestasi yang baik, gitu, ya, karena dengan paparan bencana yang banyak, dengan kerawanan bencana yang banyak, dan kerentanan bencana yang cukup banyak, ternyata kemampuan kita sebagai sebuah bangsa beradaptasi dan menghadapi bencana ini masih masih kecil. Kemampuan kita itu belum bagus, gitu, ya. Karena itu kita peringkatnya masih dalam urutan 3 besar dunia. Nah, bandingkan sama Jepang, ya, mungkin walaupun tidak apple to apple, gitu, ya. Di Jepang itu juga sama, exposure-nya, vulnerability-nya, dan susceptibility-nya juga hampir sama dengan Indonesia. Namun Jepang di sini urutan 28, ya. Namun kemampuan mereka beradaptasi, kemampuan mereka menghadapi bencana itu cukup besar. Kalau di sini kan nilainya ketidakmampuan, ya, ketidakmampuannya itu kecil, maka dengan jumlah paparan bencana yang besar, kemudian kemampuannya yang cukup besar, maka negara Jepang dianggap cukup mengadaptasi terhadap paparan bencana yang besar di Jepang. Nah, harapannya kita berkontribusi dengan semua hal yang kita lakukan, dengan apapun kita sebagai ini, sehingga di tahun-tahun yang akan datang laporan indeks dunia terhadap bencana itu, khususnya untuk Indonesia, turun, ya. Semakin turun, mungkin urutan 4, 5, bahkan tidak masuk lagi 10 besar. Nah, kalau sudah tidak
makhluk 10 besar, walaupun paparan bencana kita banyak, sebagai sebuah bangsa kita juga cukup mampu dianggap beradaptasi dan menghadapi bencana. Nah, ini juga yang kemudian menjadi konsen saya ya sebagai seorang periset di bidang kebencanaan. Nah, mengapa tadi disebutin paparan bencana di Indonesia itu begitu besar? Kalau yang anak geofisika ya, baik S2, S3, mungkin sudah dapat mata kuliah dasar ya terkait dengan Indonesia yang dikelilingi oleh beberapa lempeng tektonik aktif, kemudian uh, terjadi subduksi Sunda di bagian barat Indonesia dan zona subduksi Banda di bagian timur. Nih di gambar ya ditunjukkan dengan garis hitam ya. Garis hitam itu adalah kejadian zona subduksi yang merupakan tumbukan pertemuan beberapa lempeng aktif di sekitar Indonesia. Nah, di Indonesia ini juga selain menjadi zona subduksi, juga menjadi tempat adanya sesar-sesar aktif di beberapa pulau di Indonesia. Nah, di sini di gambar ini ditunjukkan dengan warna merah gitu ya, warna merah. Warna merah adalah sesar-sesar aktif di daratan Indonesia, sedangkan warna hitam dalam gambar ini adalah zona subduksi yang berada di sekeliling Indonesia. Nah, jika masih awam gitu apa itu sesar sama zona subduksi, maka kita bisa membayangkan seperti puzzle itu ya. Jadi zona subduksi itu seperti puzzle, merupakan pertemuan dua lempeng, dan zona sesar itu juga kita anggap sebagai puzzle-puzzle kecil. Sayangnya puzzle besar dan puzzle kecil ini tidak diam gitu. Dia selalu bergerak walaupun memang ordenya sebenarnya kecil, tapi karena dia senantiasa bergerak, maka kemungkinan akan menjadi tumbukan. Nah, ketika dia bertemu, bisa salah satunya turun atau salah satunya naik. Nah, dalam bahasa geologi kemudian kita mengenal kata sesar. Ada sesar mendatar, sesar naik, atau sesar turun. Nah, keberadaan zona subduksi dan sesar inilah yang kemudian memang menjadi tempat terjadinya gempa bumi di Indonesia. Ini adalah potret gempa bumi yang ada di Indonesia dari tahun 97 sampai 2022. Kita bisa lihat di sepanjang pantai barat Sumatera, kemudian pantai selatan Pulau Jawa, sampai kemudian menerus ke Indonesia bagian timur ya, Lombok, NTT, Papua, dan kemudian Sulawesi. Kita bisa melihat posisi gempa bumi itu memang terjadi di mana ada sesar dan di mana ada zona subduksi. Nah, karena memang Indonesia berada di sini, kita juga tidak bisa mungkin melarikan diri ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara bertahan dan meminimalkan efek negatif, misalnya kematian, kerusakan bangunan dari kejadian gempa bumi ini. Kalau ini adalah untuk gempa di atas 5 ya, dari tahun 97 sampai tahun 2002. Untuk gempa di atas 5 pun masih cukup banyak ya yang terjadi di pantai barat Sumatera, kemudian selatan Jawa sampai Sulawesi dan Papua. Nah, sekarang kita bicara tentang geofisika gitu. Secara sederhana, geofisika itu bisa kita lihat begitu. Ada source yang menjadi input atau energi, kemudian dia menembus ke dalam permukaan bumi. Di sini di bawah permukaan ini yang diukur adalah kontras dan sifat fisik bumi itu. Nah, dari pengukuran ini keluarlah data yang merupakan respon dari hasil pengukuran. Maka dalam metode geofisika kemudian kita mengenal ada metode gravity yang diukur adalah sifat properties densitas. Kemudian ada geolistrik yang diukur adalah resistivitas gitu. Kemudian ada magnetik yang diukur juga susceptibilitas. Jadi geofisika itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan ilmu-ilmu fisika yang kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam bidang kebumian. Maka saya sepakat banget dengan Bu Ade tadi. Dari sisi fisikanya harus kuat gitu. Basic teorinya harus kuat supaya kita bisa mengenali apakah data kita itu benar atau salah. Apakah hasil yang kita dapatkan itu benar atau salah kalau apa namanya
ilmu geofisika itu kita terapkan misalnya dalam kebencanaan, dalam apa namanya pencarian geotermal atau minyak bumi. Nah, ini adalah bagian tingkat sederhana bagaimana uh, ilmu geofisika itu diterapkan dalam kebumian. Nah, sekarang kita bicara tentang metode magnetotelurik. Ini metode magnetotelurik ini adalah salah satu metode elektromagnetik. Maka sesuai dengan namanya, ada elektromagnetik mencombine antara medan magnetik dan medan listrik gitu. Maka dengan menggunakan metode magnetotelurik ini, parameter yang diukur adalah resistance dan sifat fisika. Yang terlibat dalam metode ini adalah konduktivitas atau induktivitas. Nah, konduktivitas ini kadang juga dalam beberapa paper juga kadang sifat fisika yang disebut adalah resistivitas. Seperti kita ketahui ya, resistivitas itu berbanding terbalik dengan konduktivitas. Jadi dalam metode elektromagnetik itu ada konduktivitas atau resistivitas batuan yang kemudian akan menjadi parameter entah itu geotermal atau dalam kebencanaan. Nah, ini video singkat metode magnetotelurik ya. Sayangnya ini videonya nggak ada suaranya, tapi nanti mungkin kita lihat tulisan yang ambil dari Geoscience Australia ya videonya. Nah, ini bagaimana metode magnetotelurik itu digunakan dalam sebuah survei lapangan. Jadi metode ini digunakan untuk mengukur variasi medan magnet dan medan listrik. Kemudian datanya tadi digunakan untuk mengerti tentang konduktivitas batuan. Ini adalah sumber utama dari medan magnet dan sumber utama dalam metode MT ya. Kemudian salah satunya adalah ini badai petir ya yang bisa menjadi sumber. Kemudian ini adalah contoh alatnya yang diukur di lapangan. Di sini dia menggunakan solar panel, biasanya kita menggunakan aki ya. Ini ada magnetometer, 3 komponen ya, biasanya komponen X, Y, dan Z, serta 2 komponen medan listrik EX dan EY. Nah, ini bagaimana cara membuat di lapangannya kombinasi konfigurasi medan magnet sama medan listrik di lapangan ketika kita melakukan pengukuran metode magnetotelurik. Nah, ini adalah contoh data ya, data magnetik sama data medan magnetik dan data medan listrik dari pengukuran magnetotelurik. Ini adalah hasil pemodelan. Hasil pemodelan yang kemudian dibentuk visualnya adalah konduktivitas atau resistivitas ya dari dari daerah target atau daerah studi area kita. Nah, inilah gambaran singkat bagaimana perjalanan aplikasi fisika dalam metode magnetotelurik sehingga bisa mendapatkan model yang menjadi target baik berupa geotermal ataupun target yang lain. Nah, ini menyimpulkan tadi dari beberapa video, metode elektromagnetik ini merupakan metode pasif. Nah, dia memanfaatkan variasi medan elektromagnetik alam, bisa berupa solar wind atau aktivitas badai. Ini sekedar mengingatkan ya, kalau tadi Bu Ade mengatakan kalau untuk geofisika atau fisika kita harus lebih paham basic teorinya apa. Karena ketika kita paham basic teorinya, maka dengan konsep aplikasi apapun kita masih ingat. Nah, dalam metode magnetotelurik itu yang digunakan adalah persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell seperti di sini ya, bagaimana kemudian kita mencari E sebagai medan listrik dan H sebagai medan magnetik, kemudian diturunkan lagi sehingga kita bisa mendapat impedance. Impedance itu adalah perbandingan antara medan listrik dan medan magnet. Nah, yang terakhir penurunan paling bawah kita akan mendapatkan dua nilai ini, yaitu apparent resistivity dan impedance fase. Inilah adalah 2 parameter data dalam metode magnetotelurik yang bisa digunakan untuk menginterpretasi tergantung dengan objek ke lapangan kita gitu. 1 apparent resistivity dan 2 adalah impedance fase. Nah, rumusnya sama seperti ini, bagaimana kita mendapatkan apparent resistivity sama fase. Nah, kemudian bagaimana bisa sih kita menentukan
Oh, ternyata target kita itu adalah geotermal. Geotermal itu konduktivitas atau resisitivitasnya tinggi atau rendah. Oh, target kita adalah sesar. Sesar itu konduktivitasnya tinggi atau rendah. Biasanya dikonversi ya, salah satunya dengan ini dari Palaki 1988. Bagaimana kemudian ada sebuah chart resistivity atau conductivity terhadap batuan yang ada. Nah, dari sini kita bisa lihat, misalkan rentang eh, resistivitas 0,1 sampai 1 itu adalah sulfit gitu. Atau untuk resistivity tinggi kemudian berhubungan dengan batuan beku. Nah, chart inilah yang biasanya digunakan untuk mengkonversi hasil dari batuan atau target yang menjadi objek penelitian ke lapangan kita gitu. Harus tetap dalam rank batas kewajaran ketika kita menginterpretasikan data geomagnetik dengan data magnetotelurik maksud saya dengan chart ini gitu. Jangan sampai misalkan tahu resistivitasnya 10 kemudian kita menginterpretasikannya itu adalah batuan beku. Itu tidak mungkin gitu. Maka harus kita bagaimana nilai resistivitas atau konduktivitas batuan gitu sehingga hasil interpretasi yang kita berikan itu tidak melebihi batas kewajaran. Ini adalah contoh apa namanya alat magnetotelurik. Sebelah kiri atas itu adalah magnetometer, yang sebelah kanan atas untuk elektrodnya, sedangkan yang di bawahnya adalah data akuisisinya. Ini contoh peralatan metode magnetotelurik, dan selanjutnya ini adalah skema lapangan bagaimana konfigurasi uh, magnetometer dan konfigurasi elektrod di lapangan. Jadi di posisi mana magnetometer untuk sumbu X, di posisi mana magnetometer sumbu Y, dan di posisi mana yang untuk HZ serta elektrod dari EX dan EY. Nah, selanjutnya apa sih hubungannya antara magnetotelurik dengan pengurangan risiko bencana, terutama gempa bumi? Ini saya ambil bagian yang saya tunjukin tadi ya. Jadi target dalam kerangka kebencanaan gitu, magnetotelurik ini bisa digunakan untuk menginvestigasi zona sesar. Jadi zona sesar pertama investigasi kedalamannya berapa, kemudian secara sumbu X-nya itu berapa kilometer panjangnya dengan menggunakan metode magnetotelurik salah satunya. Targetnya apa gitu? Secara general kenampakannya adalah zona sesar itu adalah zona konduktif, dan zona konduktif ini terletak di antara dua zona resistif. Nah, ini karakteristik general dari hasil MT terhadap investigasi sesar. Kemudian nanti gempa bumi itu akan terjadi di daerah zona resistif yang terdekat dengan zona konduktif. Nanti kita lihat ya contoh hasil laporan dari beberapa paper terbaru terkait dengan MT dan pengurangan risiko bencana terutama untuk gempa bumi. Nah, ini salah satu contohnya di Cina. Ini di Cina yang untuk gambar kiri itu adalah posisi lokasi studinya. Kemudian yang gambar di bawah ini adalah MT dan kemudian dikombinasi dengan posisi gempa bumi yang terjadi di daerah studi area. Nah, ini melewati beberapa pengolahan data ya, dan yang gambar kanan adalah hasil akhirnya, model akhirnya. Model akhirnya untuk profil P1 di sini P1-nya adalah dia tidak bikin ya. P1. Oh, di sini dia kalau tidak salah dia kan posisi P1-nya adalah saya lupa menampilkan posisi P1-nya ya. Targetnya adalah F1 ini. Berarti P1-nya kemungkinan berarah utara selatan ke sini. Sayangnya saya tidak menampilkan, mohon maaf. Nah, karena target utamanya adalah F1 ini yang menjadi sesar, kemudian ada F2, ada F22A, dan di sini dia kemudian membuat profil dari data MT ini adalah hasilnya punya P1, P2, P3, dan P4. Oh, ini P1. Jadi dia ini P1, ini P2, ini P3, P4, P5, P6. Jadi dia membujur gini ya, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari G4 sampai P6 ini yang kemudian ketika dibuat model bawah permukaannya, maka kelihatan P1 itu P1, P2, P3 sampai P6 ini kemudian selaras dan memberikan hasil penampakan terhadap sesar F1 ini. Nah, sesar F1 ini di sini sesar interpretasi F2-nya, di sini ada F3-nya. Nah, tadi saya menyebutkan target untuk MT itu adalah zona konduktif ya, zona konduktif. Nah, secara teori yang menjadi daerah sesar itu adalah perbatasan antara zona resistif dan zona konduktif. Zona resistif adalah R1, di sini adalah R2. Maka dia mengambil kesimpulan kemungkinan penerusan F1 atau sesar F1 itu terhadap profil P1 sampai dengan P6 adalah seperti ini. Kemudian ini adalah sesar 21, ini adalah sesar 22. Nah, titik-titik hitam ini adalah tempat terjadinya gempa di sekitar objek studi area ini. Maka memang dari hasil beberapa penelitian ya, sesar gempa bumi itu terjadi di sekitar zona resistif, yang kemudian sedangkan pembatas antarduktif itu adalah kemungkinan tempat terjadinya sesar. Maka bisa melihat sesar itu terdapat pada sampai dengan berapa? Sampai dengan 40 km. Di Indonesia kita belum pernah dapat data MT 40 km ini. Sampai dengan 40 km, kemudian profilnya itu sampai dengan 240 km. Jadi dengan segini kita bisa secara aplikasinya, setelah kita memodelkan data MT seperti ini, maka untuk pembangunan wilayah itu bisa menghindari daerah-daerah yang kemungkinan adalah terusan sesar. Nah, itu aplikasi jangka panjang MT terhadap gempa bumi. Nah, dengan pengembangan wilayah seperti itu, maka ketika ada gempa yang terjadi di zona sesar, korban jiwanya akan minimal. Ini contoh lain, masih di Cina ya, publikasi terbaru 2021, ini juga sama, ada beberapa, ini layer MT-nya cuma, dia bikin 1, 2, dan 3. Targetnya adalah ini, sesar F2 ini. Ini adalah MT-nya N1, N2, dan N3. Ini modelnya, sayangnya di sini tidak ada gempa ya. Tapi di sini kita bisa lihat, kalau untuk sesar di N1, ini adalah kemungkinan penerusan sesarnya F2. Sesar yang F2 ini ya. Ini arah F2-nya, ke sini arah F2-nya, sini arah F2, dan sini adalah kemungkinan arah F3. F3 N di sini kan, kemungkinan adalah F3. Jadi seperti yang saya sampaikan, memang target dari MT untuk identifikasi adalah zona konduktif. Dengan memodelkan seperti ini, kita juga bisa tahu kelurusan di bawah permukaan sesar itu ke arah mana. Tapi dengan catatan kita butuh data MT yang bagus dengan kedalaman sampai 40 sampai 50 km. Ini kalau 40 sampai 50 km ini satu titik bisa sebulan sendiri ya, ngambil ke lapangannya. Nah, ini untuk yang di Cina. Nah, untuk yang di Indonesia yang baru kami mulai adalah dengan melakukan pengolahan data yang seperti ini. Kita punya data, sayangnya kita masih punya pakai data sekunder ya. Masih pakai data sekunder gitu. Kita belum punya kesempatan ke lapangan, apalagi dengan data yang sampai 40 km. Kemudian kita lakukan koreksi. Koreksinya berdasarkan 2 kategori, yaitu kita pilih dari koherensi datanya di atas 0,5, kemudian dengan standar deviasi, apparent resistivity, dan fasenya di bawah 0,5. Kemudian kita melakukan fase tensor. Karena memang di lab itu baru punya pemodelan 2D, kita baru punya 2D yang merupakan proyek S3 saya dulu, dan perlu dilakukan fase tensor. Fase tensor ini digunakan untuk 2 hal. Yang pertama, mengetahui apakah layak atau tidak sebuah
data empty dalam sebuah daerah itu dimodelkan dengan 2D. Itu kita menyebutnya dengan menggunakan Ross diagram untuk mengetahui dimensi dari data tersebut. Nah, yang kedua kita melakukan penghitungan regional strike dan kemudian kita cocokkan dengan peta geologi sehingga kemudian di ujung akhir sebelum kita melakukan pemodelan harus dilakukan rotasi impedance-nya harus kita rotasi ke arah hasil penghitungan regional strike dari fase tensor ini. Nah, jika kita di daerah yang cukup banyak, misalkan di dekat danau atau kemudian di dekat air laut, maka perlu juga dilakukan analisa induction factor untuk mengetahui apakah pada kedalaman tertentu ada atau tidak pengaruh zona sangat konduktif dalam hal ini air danau atau air laut terhadap data MT kita. Ini harus kita lakukan. Kita menemukan ini daerah Lombok ya, tapi bukan untuk kebencanaan waktu itu, bukan untuk sesar, tapi untuk geothermal. Nah, ternyata dengan induction factor ini kita bisa pertimbangkan data dengan frekuensi berapa yang bisa kita model, atau akan ada efek lain dan model kita menjadi tidak baik. Baru terakhir di pemodelan. Jadi kalau ada yang mau tanya detail, silakan di sini secara detail ya, karena takutnya tadi bukan hanya mahasiswa geofisika, tapi kalau nanti ada yang pengen bertanya detail bagaimana proses yang dilakukan, silakan diproses di sesi diskusi gitu ya. Nah, ini yang baru kita lakukan di sesar lokal di sini yang merupakan segmen dari sesar Baribis. Ini cuma 6 km ya, dan kebetulan memang kemudian memotong sesar lokal ini. Sesar lokal di sini kita melakukan pemodelan 2D. 2D ini adalah hasil akhir dari pemodelan setelah tadi proses yang saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Nah, ini yang kita dapatkan ya cuma 6 km sudah dipublish ini, kemudian kita mendapatkan zona C1 ini. Nah, C1 ini untuk memastikan benar-benar berhubungan dengan zona sesar ini, kita melakukan dua hal ya. Kita juga mengkonfirmasi dengan forward modeling dan mengkonfirmasi dengan sensitivitas datanya, dan hasilnya cukup akurat kalau C1 ini berhubungan dengan keberadaan sesar di sini. Nah, ini yang kedua yang baru di under review terkait dengan di Kolbano, Nusa Tenggara Timur. Ini kebetulan awalnya ini data ESDM yang digunakan untuk geothermal dari NTT, tapi kemudian setelah di-plotting berdekatan dengan posisi sesar di sana, maka saya coba lakukan analisa. Nah, di sini kita punya beberapa titik, ini 26 km ya, dan MT-nya tidak terlalu banyak, cuma 15 titik. Nah, setelah melakukan maka kita mendapatkan model yang seperti ini. Ini ada R1, ini C1 sama C2. Nah, ini yang kemungkinan C2 ini yang bertepatan dengan MT9 sampai MT12 di sekitar sini adalah kemungkinan berhubungan dengan sesar camplong, nama sesar camplong. Ini juga sama, kita lakukan forward modeling juga, kita lakukan juga sensitivitas datanya, dan hasilnya cukup akurat. Ini masih di under review, belum tahu nanti diterbitin di mana. Nah, itu dua hal yang baru kita lakukan gitu. Seperti saya sampaikan tadi, sayangnya karena memang bukan dilakukan di awal gitu, datanya memang bukan untuk investigasi sesar, maka kita belum mendapatkan data yang sampai dengan kedalaman lebih dari 10 kilo ya, masih dalam batas range 5 kilo ya. Di sesar Cimandiri itu juga 5 kilo, ini tadi juga 2 sampai 3 kilo, masih di permukaannya ya. Begitu, ini mumpung masih dalam pengurangan kebencana, materi umum ya terkait dengan manajemen bencana, mohon izin Bu Ade untuk menyampaikan gitu ya. Kita tidak tahu ya bagaimana kalau saat bencana itu terjadi, kita tidak pernah tahu dan tidak pernah sempat menghitung persiapan-persiapan apa yang kita lakukan. Maka dalam kebencanaan itu yang paling penting adalah bagaimana kita menginstal pengetahuan bawah sadar kita, dan ini bisa dilakukan oleh semua orang tanpa melihat apakah dia punya latar belakang geofisika atau tidak. Ya, ini bisa menjadi konsen bersama gitu, apalagi di jurusan fisika UGM ada di geofisika yang mungkin bisa menjadi leader untuk melakukan earthquake drilling di sekitar kampus gitu.
airfield drilling ini menjadi penting ya, karena menjadi penting untuk kita lakukan karena dari sisi geofisika kita juga tahu tadi bencana itu banyak, bencana itu besar di Indonesia, tapi kadang persiapan yang kita lakukan itu menjadi sedikit. Nah, mungkin ini bisa menjadi trigger bagi apa namanya jurusan fisika untuk memulai melakukan airfield drilling. Ini sederhana ya sebenarnya airfield drilling itu bagaimana kita menginstal di diri kita sendiri untuk melakukan untuk melakukan hal seperti ini. Bagaimana kita tidak panik, kemudian kita merunduk, berlindung, dan menunggu sampai bencana terjadi gitu. Ini mungkin mumpung bulan pengurangan risiko bencana bisa menjadi titik poin kita bersama-sama gitu membangkitkan awareness dalam diri kita sendiri bagaimana kita melakukan tips penyelamatan diri saat gempa bumi. Kita mulai melakukan airfield drilling secara rutin di tempat kita berada. Begitu paparan singkatnya dari saya. Terima kasih. Jika ada yang mau diskusikan, silakan saya kembalikan layar dan waktu kepada Bu Ade. Makasih Bu Ade. Ya, terima kasih kembali Mbak Fepti ini. Eh, Memang tadi tuh Mbak Fepti bilang paparannya singkat, tapi justru saya senang ya karena tadi paparannya benar-benar menunjukkan ya ternyata memang kontribusi data magnetotelurik itu eh, cukup punya apa ya masukan, terutama tadi membedakan ya antara zona sesar ya dengan zona yang kemudian apa eh, potensi akan terjadi gempa-gempa yang terjadi biasanya bukan di zona sesar tapi di sebelahnya gitu ya. Ya, Nah ya tadi cerita ini ya, ketika saya yang cukup dalam gitu ya, maka nanti akan membantu kita untuk mengidentifikasi daerah mana eh, yang merupakan daerah sesar gitu ya. Karena selama ini yang menjadi andalan kan data seismologi gitu ya. Hanya data seismologi itu atau kegempaan itu akan ada ya kalau gempanya aktif ya, kalau sesarnya aktif. Tapi kalau sesarnya tidak aktif maka kita tidak tahu ya di situ ada sesar. Satu. Yang kedua, biasanya kalau kemudian sesarnya itu atau zonanya itu sudah berkali-kali dia digerakkan oleh gempa bumi ya, maka biasanya zona itu menjadi sangat hancur gitu ya. Nah, kita tahu gelombang seismik itu akan sangat lemah gitu ya ketika dia berhadapan dengan zona yang tidak kompak atau dia zona-zona hancuran ya. Sehingga nanti sebaik-baiknya data atau sebanyak-banyak data seismik yang kita punya biasanya image bahwa permukaannya akan blur ya kalau berhadapan dengan zona hancuran. Sehingga kombinasi antara data magnetotelurik dan data seismologi, saya pikir itu akan menjadi sesuatu kombinasi yang sangat bagus ya. Nanti syukur-syukur ditambah dengan data geodetik itu untuk mengidentifikasi daerah mana yang merupakan zona sesar ya. Lalu nanti kita lihat apakah di situ dia sesarnya aktif atau tidak gitu kan, ya. Sehingga tentunya dari sini identifikasi sumber gempa ya merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengurangan resiko bencana. Ceritanya mungkin seperti apa skenario besarnya begitu ya Mbak Fepti ya. iya, begitu Bu Ade benar. Oke, kalau begitu kita buka pertanyaan dan audiens. Silahkan jika ada yang ingin langsung bertanya kepada Mbak Fepti atau kalau bisa juga menuliskan di kolom chat ya. Monggo, Bapak Ibu semua. Ini sudah ada yang resen ini, Pak Imam. Pak Imam, monggo Pak Imam. Wah, ini saya deg-degan ini kalau Pak Imam yang Yang bertanya ini. Imam. Ada Pak apa? Imam itu tidak sabar Wah, untuk ini bertanya. harus ini dengan baik mendengarkan dosen pembimbing bertanya ini. Ini, Monggo Pak Imam. terima kasih. Saya manggilnya apa ya? Kalau saya panggil Mbak, kayaknya ya biasanya cuma manggil Fepti ya. Ini saya ingin tanya mengenai eh,
penentuan risiko bencana itu kan sebetulnya ada perhitungannya ya, ada rumusannya gitu. Nah, magnetotelurik ini dalam kaitan dengan bencana gempa bumi itu di posisi mana untuk bisa mengurangi apa namanya mengurangi uh, potensi risiko bencananya itu. Jadi pengurangan risiko bencananya itu ada di mana gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan rumusan perhitungan risiko bencana, karena kan setahu saya kalau risiko bencana itu kan uh, dari hasilnya dikalikan dengan apa namanya vulnerability-nya dan dibagi dengan kapasitasnya gitu. Nah itu kira-kira ada di mananya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kan saya baca di WA-nya Hagi itu kan akan ada mengenai eh, sesar Mataram itu loh. Nah, ini gimana tanggapannya tentang sesar Mataram ini? Sekaligus juga apakah karena melakukan pengukuran di pengukuran magnetotelurik di Jogja yang berkaitan dengan sesar Mataram, sesar Opak, karena sesar Opak sendiri sepertinya juga mengenai areanya itu masih menjadi perdebatan karena antara sesar Opak yang diplot dari geologinya dan kemudian dari data-data seismologinya itu tidak menunjukkan posisi yang sama dari kira-kira seperti itu. Jadi itu dua pertanyaan saya. Terima kasih, Bu Ade. Saya kembalikan ke Bu Ade. Oke, mungkin langsung dijawab dulu Mbak Fepti. Oh, ya benar kan saya kata saya, Bu. Saya serasa ujian skripsi ini sama Pak Imam. Ya, Pak Imam izin menjawab. Kalau yang pertama, memang tadi kan untuk yang indeks risiko ini kan ada pengukur exposure, paparan, kemudian vulnerability, susceptibility, lack of coping capacities, dan lack of the adaptive capacities. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, data MT itu bisa kita gunakan untuk pemetaan wilayah tempat tinggal dalam jangka panjang ya, walaupun butuh proses yang sangat panjang saya kira ya, butuh proses sangat panjang penerapan data MT kemudian ke penataan wilayah. Nah, penataan wilayah ini bisa kita masukkan di adaptive capacities gitu, yang di sini. Ini kan lack of the adaptive capacities ya, ketidakmampuan kapasitas beradaptasi dan ketidakmampuan untuk menghadapi. Ini kita cukup besar ya. Kalau penataan wilayah itu sudah bagus, kemudian mimpi jangka panjang pembangunan wilayah di Indonesia itu sudah mempertimbangkan daerah sesar, walaupun Pusken juga sudah keluar ya Bu Ade ya terkait dengan penataan wilayah, walaupun memang mungkin progresnya masih kita butuhkan bersama gitu. Saya yakin sih ketika nanti diterapkan dengan bagus gitu, kontribusi data MT itu bisa membuat kita meningkat ini kemampuan kalau ketidakmampuan adaptasi besar kalau terkait dengan tan wilayah kontribusinya kan semua data ya MT, seismik, kemudian juga data lain itu membuat kita bisa menata wilayah kita bagus, maka ketika bencana terjadi itu kan jumlah korban jiwa itu kan menjadi sedikit. Ketika jumlah korban jiwa menjadi sedikit, maka kemungkinan kita beradaptasi itu adalah menjadi besar ya. Itu yang dilakukan oleh Jepang sebenarnya. Jepang itu kan juga banyak daerah bencana, tapi kemampuan mereka memetakan wilayah itu yang kita perlu belajar gitu. Kemampuan mereka beradaptasi, memetakan wilayah itu memang data-data sains dimanfaatkan. Nah, itu yang mungkin kita lagi mengejar nih ke arah sana gitu. Itu pendapat saya terkait dengan bagaimana data MT ini bisa mengurangi angka risiko bencana. Jadi secara tidak langsung bisa saja mengontribusikan menaikkan angka tingkat kita beradaptasi terhadap bencana. Karena bagaimanapun mau tidak mau kita tidak mungkin pindah nih gitu. Kita sudah hidup di Indonesia, maka yang bisa kita lakukan adalah sebisa mungkin meminimalkan jumlah korban jiwa, jumlah bangunan yang runtuh akibat gempa, meminimalkan mungkin jumlah korban jiwa,
dan bangunan runtuh akibat tsunami itu. Nah, caranya bagaimana? Penataan wilayah. Penataan wilayah bagaimana? Tadi kalau metode MT bisa menginvestigasi daerah-daerah sesar yang kemungkinan merupakan zona lemah dan zona tempat terjadinya gempa bumi di masa yang akan datang. Begitu hubungannya. Kalau yang pertanyaan kedua, saya juga baru baca ya, Pak, tentang Sesar Mataram, sesar opak gitu. Seperti yang saya sampaikan, ini proyek idealis saya sama Mbak Sinantia Dini. Walaupun sampai dengan sekarang kita juga masih cara kita membawa MT yang kemudian kalau pernah mengkalkulasi itu cukup besar biaya ke lapangannya. Maka sampai tahap idealis kita punya data sampai 40 km yang saya lakukan tadi dan meminta data mereka yang sudah lama. Jadi data yang callback itu saya gunakan data tahun 2008 gitu, data yang sudah lama yang awalnya untuk geothermal, kemudian saya pinjam dan saya plotting di peta sesar aktif Indonesia, dan ternyata ada beberapa yang kebetulan posisi sesar. Jadi itu memang peruntukannya pertama bukan untuk sesar, tapi kebetulan saya coba lihat, saya compare dengan data paper dari luar negeri, ternyata oh ini juga sama nih, kita bisa melihat zona konveks, kemudian kita bisa melihat zona resistif. Nah, memang butuh banyak bantuan banyak pihak gitu supaya terpetakan di seluruh Indonesia. Walaupun entah kapan gitu ya, sampai sekarang pun semenjak saya pulang itu saya belum pernah ke lapangan pakai MT lagi gitu, Pak. Data MT yang saya punya pure pinjaman, yang tadi Baribis itu dulu pinjamannya Mas Boko ya, dari Mina, ya waktu itu tidak digunakan, kemudian saya coba pinjam, coba analisa, dan kemudian dia ternyata berkenaan dengan posisi sesar lokal. Nah, karena berjalan pelan-pelan memang butuh kontribusi banyak orang, kemudian siapa tahu di sini ada teman-teman yang sama-sama tertarik dengan mari kita bikin proyek bersama gitu ya. Memang tidak bisa satu kali ke lapangan dengan MT itu 7 hari saya pernah menghitung itu butuh sekian ratus gitu. Nah, awareness ini belum ada, maka ke lapangan dengan dana segitu kan kadang dianggap pemborosan. Jadi mungkin bisa diinisiasi dengan ini kali Pak, proyek bersama dengan UGM nanti kali Pak. Dengan UGM. Tapi itu Pak, kita kondisinya yaitu membawa ke lapangan alat MT itu Tapi biayanya punya cukup MT besar. ya. Dream punya MT. Punya satu set. Jadi tidak bisa dengan remote itu nanti. Jadi dia hanya satu set alat Pak. Ya, ya. Kayaknya ini ada Pak Reli dari STMKG, BMKG juga punya, ingat punya Pinik satu gitu. Untuk dan kalau yang lain tak kayaknya Unibro punya Metronik. Nah, itu kontribusi ini memang harus bareng-bareng sih Pak untuk memetakan, karena ya tadi yang kelompok tahun kemarin kita sebenarnya mau MT, tapi setelah dihitung kargo alat itu ternyata nggak masuk, kedanaannya di cut yang MT-nya cuma gravity sama magnetik. Oke. Begitu Pak Imam dan Bu Ade. Ya, matur Oke. nuwun. Terima kasih Pak Imam. Kemudian Mbak Fepti, ini ada pertanyaan dari Pak Reli Margiono dari STMKG. Apakah untuk pengambilan data MT di lapangan itu untuk studi sesar itu tantangannya harus memperpanjang line, ya. Kemudian tambahkan selain memperpanjang line, apakah kita perlu untuk memperpanjang waktu pengukuran begitu? Iya, artinya memperpanjang waktu pengukuran ya Bu. Saya kemarin menemani junior ya gitu ya, untuk melanjutkan 3 ke di bidang dengan Prof. Oyesema di sana gitu ya. Terus kita tunjukin data kita gitu kan. Kemudian apa niat yang beliau junior saya mau lakukan di Lombok gitu ya. Nah, ternyata beliau langsung bilang gini, wah, kalau target kejadian gempanya 10 kilo, kamu punya data cuma 8 jam, itu nggak dapet. Gitu ya. Kita di Tokyo itu kalau mau sesar, satu titik tuh satu bulan. Gitu. Satu titik 1 bulan gitu kan. Jadi sebenarnya masuk kualitasnya bagus lamanya. Kalau untuk memperpanjang itu tidak berpengaruh, karena di dalam data MT itu bagaimana lainnya itu memotong
sesar. Selain profil MT itu memotong sesar seperti ini. Tentu dengan mempertimbangkan kondisi lapangan ya, karena kita butuh 100 meter ke timur barat, 100 meter ke utara untuk membentang elektrod dan magnetometer ya. Nah, ini. Asalkan dia sudah memotong sesar itu sudah oke. Jadi memperpanjang line itu tidak akan memberi kontribusi apa-apa jika target sesarnya itu hanya satu seperti ini. Justru yang tadi sepakat pendapat Bu Ade yang kedua, memperpanjang waktu di lapangan. Nah, pengalaman kemarin ketika wawancara itu berdiskusi sama profesor di Tokyo, mereka ternyata kalau targetnya sesar, satu titik itu sebulan, supaya dapat sampai ke dalam 30 km. Oke, oke. Jadi, Jadi ya betul. Jadi Mbak Fepti berarti kalau memang tadi ya, misalnya sesar opak nih, tahu teman-teman dari LIPI Geoteknologi itu sudah punya satu lintasan begitu ya. Tapi sayangnya lintasan tersebut memang belum memotong sesar 2006-nya gitu. Jadi memetang opaknya iya, tapi dia belum sampai ke sesar 2006 gitu ya. Jadi kalau tadi saya setuju sekali sih hal macam ini ya, itu harus ada kolaborasi ya. Jadi mungkin seperti Mbak Fepti di modeling dan interpretasi gitu ya. Nanti akuisisi datanya bisa bekerja sama dengan teman-teman entah itu universitas gitu yang dekat dengan sesar yang jadi target atau mungkin dengan instansi lain begitu ya yang juga punya kepentingan di dalam pengurangan risiko bencana. Gitu ya. Oke, nah ini masih ada dua pertanyaan yang tampaknya atau dua penanya yang tampaknya pertanyaan cukup teknis ini Mbak Fepti. Ini ada di apa kolom chat. Itu pertama dari Mbak Lisa dari Undip. Ini ya tampaknya Mbak Lisa ini sedang mengerjakan disertasinya itu. Jadi ini cukup teknis. Jadi untuk pemodelan jika akan menggunakan data tiga dimensi, ya, 3D, apakah perlu dilakukan fase tensor dan induksi vektor begitu. Dan kemudian Mbak Lisa juga bertanya mengenai kemungkinan untuk bekerja sama dengan BRIN untuk riset doktoral begitu. Sebelum kita nanti berlanjut ke uh, pertanyaan dari Pak Rahmat Nawi dan Mbak Feli. Mau nggak Mbak Fepti? iya, terima kasih Mbak Lisa. Kalau memang sejak awal fase tensor itu nggak perlu. Karena kan sebenarnya sebentar saya coba share fase tensor. Fase tensor. Belum ada ya. Saya izin share sebentar ya Bu Ade, fase tensor. Nah, ini konsep dari fase tensor. Jadi kan sebenarnya fase tensor itu untuk melihat kondisi teregot cukup homogen atau tidak. Kalau dia homogen, maka cukup 2D dengan batas skew angle antara -3 sampai 3. Tetapi kalau lebih dari -3, kurang dari -3 dan lebih dari 3 gitu, maka tidak bisa di 2D karena hasilnya menjadi tidak dipercaya gitu. Nah, itu dalam konsep fase tensor kita melakukan penghitungan skew angle dan penghitungan regional strike. Regional strike ini digunakan untuk merotasi impedance tensor Masmodi. Tapi kalau sejak awal kita sudah akan memodelkan 3D, fase tensor itu bukan menjadi hal yang wajib. Bisa dilakukan, tapi bukan menjadi hal yang wajib, sekedar untuk mengkonfirmasi, oke, datanya ini memang cukup heterogen untuk dimodelkan jadi 3D. Jadi kan kalau contoh di sini ya, yang di sini sekitar yang merah-merah ini adalah data yang kalau dia tidak menafikan data-data yang hijau ini, maka dia harus dimodelkan dengan 3D. Dia penampakannya seperti ini. Tapi karena ini dilihat sebagai sebuah profil dan dominan dengan warna hijau ini, maka cukup bisa dimodelkan 2D. Tapi kalau sejak awal sudah mau 3D, maka ini bukan menjadi hal yang saja gitu. Beda dengan induction factor. Induction factor itu menjadi misalkan daerah kita dekat dengan air laut.
atau dekat dengan danau, atau memang ada zona sangat konduktif yang kita yakini akan berpengaruh terhadap data MT, akan berpengaruh terhadap data MT. Nah, induction factor saya coba share yang kita lakukan di Lombok ya. Bentar. Yang kita lakukan di Lombok ini memang tidak terkaitnya dengan geothermal ya waktu itu. Jadi induction factor itu misalkan di sini. Ini contoh data induction factor kita yang Lombok ya. Posisi Nah, ini kondisi di lapangannya seperti ini. Ini daerah studi area, di sini ada Laut Bali. Nah, dari hasil induction factor ternyata ini pada frekuensi 0,01 itu arah induction factor dan magnitudenya cukup besar mengarah ke barat. Kemudian tiba-tiba di frekuensi 0,1 dia langsung ke arah timur utara, cenderung ke arah utara timur gitu, NE gitu. Nah, kemudian menuju dengan frekuensi-frekuensi atas dia konsisten ke arah utara timur. Nah, ini yang kemungkinan dicurigai ada pengaruh zona konduktif yang sangat dekat dengan daerah penelitian. Di sini kasusnya saya menyimpulkan kemungkinan pengaruh resapan air laut di bawah Pulau Lombok. Tapi sayangnya waktu itu kita tidak bisa mengkonfirmasi pada kedalaman berapa karena saya tidak mendapatkan data batimetrik. Nah, ini fungsi induction factor. Jika daerah kita sangat dekat dengan laut, dengan danau, atau daerah yang sangat konduktif, maka perlu dilakukan induction factor. Jadi dia tidak ada hubungan sama 2D dan 3D. Dia ada hubungan ketika study area kita dekat dengan zona yang sangat konduktif. Karena dalam MT itu kan kalau zona sangat konduktif itu nanti akan berpengaruh ke istilahnya static shift ya. Itu sangat berpengaruh kepada pemodelan itu. Maka itulah pentingnya induction factor. Jadi dilihat aja Mbak, daerahnya itu sangat dekat atau tidak. Walaupun beberapa paper dari luar ya tetap ada atau tidak zona konduktif di daerah tersebut, mereka tetap melakukan induction factor dalam proses sebelum pemodelan. Begitu. Kalau untuk data, seperti yang saya sampaikan ya, saya sampai sekarang belum punya kesempatan ke lapangan dengan data MT, karena saya dulu sebelum kan BRIN itu bergabung 2021 ya di BRIN. Sebelumnya kan saya di fisika. Di fisika LIPI itu hampir tidak boleh ke lapangan. Makanya kemudian memperkuat di modeling sama interpretasi. Nah, 2021 sampai dengan sekarang, kemarin mau nyoba ke Lombok dengan MT itu dananya tidak masuk anggaran, maka saya kalau terkait data pun lagi mendekati ASDM nih untuk pakai data lama mereka. Jadi kalau untuk data mungkin belum bisa kecuali tadi membantu Mbak Lisa, misalkan ini induction factor-nya bisa nggak Bu dimasukkan model 3D-nya masuk logika atau itu bisa dibantu. Tapi kalau untuk data juga lagi ngedekatin SDM untuk pinjam data mereka gitu. Karena memang belum punya kesempatan ke lapangan menggunakan alat MT sendiri gitu. Begitu Bu Ade jawabannya. Oke, terima kasih. Nanti kalau misalnya mau berlanjut diskusinya bisa nanti di luar forum mungkin ya Mbak Fepti Boleh. ya. Nanti mungkin kita bisa minta kontaknya Mbak Fepti. Oke, kemudian ini ada dari Pak Nawi. Ini Pak Nawi, mahasiswa S3 di tempat kami di FIKA UGM. Saat ini sedang riset panas bumi radiogenik di Bangka dengan menggunakan MT. Bulan Juli lalu sudah mengambil data dan saat ini sedang melakukan pengolahan. Kemudian, ya jadi Pak Nawi ini minta izin untuk diskusi lebih detail begitu Boleh. dengan Mbak Fepti. Boleh. Bersedia Kalau nggih nanti bersedia. mungkin minta kontaknya, entah bisa lewat saya atau bisa juga nanti dituliskan di kolom chat begitu. Jadi teman-teman yang ingin kontak dengan Mbak Fepti lebih detail bisa berlanjut di luar. Kemudian ini ada dari Mbak Feli. Mbak Feli mungkin pertanyaannya tentang Mbak Feli ini di Jayapura ya. Iya. Nah, Mbak Feli ini bertanya mengenai banyak kejadian gempa akhir-akhir ini di sekitar sesar Mamberamo yang menurut Mbak Feli cukup aktif karena guncangan gempanya tampaknya dirasakan oleh penduduk gitu ya. Selama ini
untuk data seismologinya itu ternyata belum cukup baik coveragenya gitu ya, sehingga apa eh, lokasi sumber gempanya secara detail belum bisa ditentukan gitu ya. Sehingga kemudian petugas itu banyak mewawancarai warga gitu ya, mungkin untuk apa ya mengambil data mengenai intensitas getaran sehingga bisa kemudian membuat apa ya semacam makrozonasi begitu kira-kira itu letak letak sumber gempanya di mana ya. Kalau menurut saya tampaknya seperti itu. Nah, mungkin ini Mbak Feli eh, kalau hubungannya dengan MT, kira-kira apa yang bisa dilakukan Mbak Feli kalau misalnya ada bisa nggak MT kemudian kita lakukan atau survei MT kita lakukan untuk melakukan deteksi atau identifikasi zona sesar gitu. Eh, Iya, juga banyak secara tentu bisa sekali sih dilakukan. Cuma ya tadi masalah kendala lapangan dengan akomodasi dan biaya yang digunakan ya. Nah, paling gampang memang menggunakan misalkan yang pasif metode dulu seperti gravity sama geomagnetik itu sebenarnya juga bisa digunakan untuk regional. Ya. Gravity sama geomagnetik di Jayapura. Sehingga saya laporan terakhir udah gravity-nya Jayapura ya terkait pemetaan sesar Jayapura pakai data satelit ya, pakai GGM plus apa ya. Itu bisa kita lakukan karena sebenarnya gravity dan geomagnetik itu sama seperti misalkan di survei minyak bumi sama geotermal ya, bisa digunakan sebagai survei pendahuluan untuk pemetaan sesar dan mengkonfirmasi dengan sesar aktif yang sudah dikeluarkan oleh ESDM di 2021. Nah, secara permukaan kelurusan di permukaan bisa kita lakukan gitu dengan metode gravity sama geomagnetik. Nah, metode MT ini diperlukan kalau kita pengen tahu kelurusan secara vertikalnya ke arah mana gitu. Gitu. Jadi kalau untuk daerah-daerah yang agak jauh dengan pengaruh misalkan tadi keterbatasan biaya, ya tadi paling gampang gravity sama geomagnetik ya Bu Ade ya. Iya, iya, saya sepakat. Jadi pendahuluan dulu, nanti kalau sudah dapat gambaran umumnya, lalu bisa dilanjut dengan survei yang lebih detail ya menggunakan MT tadi ya. Oke, Mbak Fepti, ini ada dua penanya lagi. Saya gabungkan saja pertanyaannya. Yang satu dari Grianzis yang bertanya apakah kalau tadi diceritakan magnetotelurik sebagai menentukan zona sesar, jadi memetakan zona sesar. Nah, kalau untuk monitoring zona tersebut, apakah bisa menggunakan MT? Yang pertama. Kemudian yang kedua ini dari Mas Freddy yang menanyakan apakah dengan MT, dengan MT ini kemudian kita bisa membedakan jenis patahan ya, apakah patahannya itu adalah patahan geser, ataukah normal ataupun naik begitu kira-kira. Iya, untuk pertanyaan yang pertama, monitoringnya itu mungkin terkait dengan, jadi datanya MT itu kan kita bisa dapat data geomagnetik sama data elektriknya, medan listriknya. Nah, di Jepang itu pernah dilakukan geomagnetik ini data terpisah, jadi dia tidak diolah mendapatkan hasilnya resistivitas, tapi diolah dari data time series geomagnetik, data time series medan listriknya, kemudian ada semacam kenaikan tren gitu sebelum kejadian gempa bumi. Nah, itu pernah dilakukan waktu di Jepang dan laporannya juga udah ada ya untuk beberapa kejadian gempa. Jadi ketika kita nyebutnya sih prekursor geomagnetik berdasarkan data geomagnetik ya. Nah, itu ada semacam kenaikan data geomagnetik, itu bisa kita ambil dari data MT yang sifatnya monitoring atau misalkan bisa digunakan untuk reference stasiun data MT itu kan selalu jalan ya. Nah, ketika ada gempa itu memang ada kenampakan data time series medan magnetik sama data time series geomagnetik itu ada semacam perubahan pola. Sama seperti kalau di seismik ada waveform-nya berbeda gitu ya. Waveform-nya berbeda. Itu bisa kita gunakan. Tapi ya tadi kalau untuk di Indonesia belum pernah. Ini baru mau dicoba walaupun cuma 3 hari ya dengan bekerja sama dengan perusahaan itu. Tapi ini saya nggak tahu nanti datanya bisa menangkap gempanya atau tidak karena cuma 3 hari dalam rangka perusahaan tersebut menguji alatnya gitu. Ini bisa jika misalkan kita punya stasiun MT yang
sebagai reference stasiun yang bisa kita gunakan sebenarnya ya untuk koreksi data-data MT ke lapangan yang sifatnya sehari 2 hari. Nah, sayangnya di Indonesia belum ada gitu, belum ada monitoring MT yang running 24 jam. Jadi belum bisa dilakukan juga untuk monitoring zona SAR tersebut gitu. Begitu. Terus yang kedua tadi, Jenis oh ya, sesar. kondisi ya. Dalam pemodelan 2D dan 3D itu kan sudah melibatkan data topografi. Nah, ini bisa kita lihat apa namanya jika kita melibatkan peta topografi apa namanya data topografi daerah tersebut. Jadi kita bisa melihat misalkan misalkan posisi tadi contohnya, misalkan posisinya sebentar saya coba share. Nah, ini sayangnya dia tidak melibatkan data topografi ya. Kalau ini kita melibatkan data topografi gitu, maka bisa kita kelihatan posisi sesar ini sebenarnya ada kenaikan tidak blok yang kiri atau yang kanan atau ada penurunan tidak gitu. Nah, ini tentu harus dikombinasi dengan lebih baik lagi kalau misalkan di daerah subjek kita itu pernah ada gempa bumi, kemudian kita olah vokal mekanismenya untuk mengkonfirmasi benar tidak hasil MT itu adalah thrust fault, strike fault, atau normal fault. Jadi ini bisa menjadi cross check juga untuk data seismik. Misal kita di sini punya data gempa, kemudian kita analisa vokal mekanismenya hasilnya apa gitu, maka bisa kelihatan dari data MT jika dalam data MT itu kita melibatkan data topografi daerah studi area kita gitu. Supaya bisa melihat blok yang mana naik, blok yang mana turun, atau sebenarnya dua-duanya enggak dua-duanya dalam posisi yang sama. Begitu Bu Ade penjelasannya. Oke. Tapi kalau dari data MT-nya sendiri nggak bisa Bu, ada karena kalau yang nggak ada secara kombinasi eksplisit bisa gitu. nggak bisa. Oke, baik. Mungkin tampaknya suara saya nggak kedengeran ya. Iya, tadi suara Bu Ade hilang, Bu Ade. Jadi kalau untuk penentuan jenis sesar secara eksplisit dari data MT sendiri, apakah memungkinkan sebetulnya? Kalau Karena dari seismologi biasanya kan dengan mekanisme vokal ya kita ya, atau mekanisme dengan inversi moment tensor biasanya. Iya. Kalau dari data MT sendiri karena kan kita tidak bisa, kalau contoh di sini ya Bu, kalau kita hanya lihat dari kontras resistivitas mana yang low resistivity, mana high resistivity, itu nanti akan menjadi apa namanya overestimate gitu ya, overestimate. Maka lebih baik memang pemodelannya dikombinasi dengan peta topografi, kemudian di cross check dengan vokal mekanisme di daerah tersebut gitu. Oke, jadi ya perlu konfirmasi dari data lain gitu, nggih. Dia bisa mengindikasikan hanya saja perlu konfirmasi dari data lain, begitu kira-kira ya. Iya, Bu. Ya, ya. Oke. Dan tadi seperti sudah saya katakan kalau teman-teman yang hari ini hadir di Rebon ya ingin berdiskusi langsung dengan Mbak Fepti, mungkin Mbak Fepti bisa memberikan email atau kontak yang uh, kepada Mbak Fepti di kolom chat ini teman-teman yang itu mungkin langsung ya nanti bisa langsung email-emailan dengan Mbak Fepti ya. Kalau tentunya yang terkait dengan bahasan kita hari ini ataupun tadi kalau ingin bekerja sama dengan BRIN untuk terkait pengurangan risiko bencana. Oke. Terima kasih banyak Mbak Fepti atas sharingnya. Ini saya juga jadi belajar banyak lagi ya karena dulu sebetulnya MT itu menarik bagi saya, tapi ternyata kok agak rumit ya karena harus belajar tentang geoelektrisitas dan juga geomagnet gitu kan. Terus saya bilang, kayak belajar gelombang gelombang seismik aja yang persamaan gelombangnya udah itu aja satu ketimbang harus belajar persamaan gelombang yang jelimet ya kalau elektromagnet ya. Dan betul ya ternyata perkiraan saya sangat mudahan ya di masa datang ya riset-riset menggunakan metode magnetotelurik ataupun elektromagnetik secara umum itu bisa lebih berkembang. Semakin banyak data geofisika yang kita punya, semakin banyak
metode yang kita kuasai, maka nanti harapannya memahami bumi Indonesia ini, gitu ya. Termasuk tadi memberi kontribusi dalam secara secara jelas ya, secara apa ya, tangible itu dalam usaha-usaha pengurangan risiko bencana maupun untuk sumber daya alam maupun yang lain, gitu ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Fepti atas kesediaannya sharing dengan kita semua. Nanti yang akan kontak dengan Mbak Fepti lebih lanjut saya persilahkan, nggih. Dan karena tadi juga sudah adzan zuhur sebetulnya di Jogja, maka mau tidak mau kita harus akhiri. Mas Freddy memberi apa namanya apresiasi ini tampaknya. Terima kasih banyak dan kita tutup bersama-sama. Saya selaku moderator minta maaf kalau ada yang kurang dalam memoderasi diskusi kita hari ini dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama-sama, apa yang kita diskusikan bersama-sama hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenun Mbak Fepti. Terima kasih banyak Bu Ade, terima kasih banyak Ya, sama-sama. semua Mbak. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Ini banyak banget yang hadir nih. Iya. Ada Bu Ane dari UI tadi. Terus ada yang dari Sumatera tadi ada Pak Arif dari Bengkulu juga ya. Ini ada Mbak Rohima, ini mahasiswa S3-nya Pak Wiwit, ada Mas Nanang juga S3, Mas Suryo juga banyak ini. Terima kasih banyak. Saya mahasiswa S1-nya Pak Wiwit Bu Ade. Oh iya ya. Kapan-kapan kapan-kapan main ke Jogja Mbak Fepti biar bisa ketemu langsung dengan Siap-siap. adik-adik dengan Insya Allah bapak-bapak. ke Jogja ngabarin. Aku sudah mau tuh Bu, udah pesan ke Ijul tuh Bu, mau present dia 2 Serikandi kita. Iya, rencananya nanti Desember mau saya undang ke Wih, Jogja Mas. cocok, Kalau nggak keberatan, sekali liburan ya Mbak Iya Fepti. Bu. mantap. Iya. Matur Mbak Oke, Febri, Mbak Ade. oke, hatur nuhun. Kita akhiri Zoom-nya. Terima kasih banyak Mbak Fepti, matur suwun semua Bapak Ibu. Izin meninggalkan Zoom ya. Sama-sama izin meninggalkan Zoom.